Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang garis bilangan real. Apa saja yang akan kita pelajari di sini? Yang pertama, apa itu bilangan real? Yang kedua, yang seperti apa itu bilangan real positif dan bilangan real negatif? Dan yang terakhir adalah tentang nilai mutlak. Nah, garis bilangan real itu, di sini saya gambarkan ada sebuah garis ya. Jadi anggap garis ini adalah garis lurus, yang mana di sebelah kanan garis itu dia masih terus berlanjut sampai menuju tahingga, begitu juga di sebelah kiri garis dia masih terus berlanjut sampai min tahingga ya. Jadi model garis bilangan real ini sudah biasa kalian lihat dan hanya disebut dengan garis bilangan saja biasanya ya. Nah, di sini pada pertengahan garis itu ada bilangan 0 ya. Nah, terus di sini saya akan memberikan beberapa angka-angka bilangan real pada garis ini. Ya, kita mulai 1, 2, 3, dan seterusnya. Terus yang di sebelah kiri 0 ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Ya, nah di sini sebelum kita lanjut, kalian perhatikan pada saat kita membuat garis bilangan real, jarak antar titik yang ada di garis bilangan real itu harus sama ya. Ketika misalnya di sini kan jarak antar titik kan 1. Jadi panjang titiknya ini dari sini ke sini, dari sini ke sini tuh harus sama dengan dari 2 ke 3. Begitu juga kalau dari 0 ke negatif 1, 1 ke negatif 2, dan seterusnya. Jadi usahakan buat jaraknya itu sama. Nah, yang seperti apa itu bilangan real? Jadi bilangan real dalam matematika itu disimbolkan dengan seperti ini ya. Itu berarti menunjukkan himpunan dari bilangan real. Nah, yang saya gambarkan di garis bilangan real ini, itu dia dikenal dengan bilangan bulat atau disimbolkan biasa dengan huruf Z seperti ini. Dia itu adalah himpunan. Di sini kalau yang tampak di sini itu ada negatif 3, negatif 2, negatif 1, terus 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Nah, tanda ini itu berarti masih ada bilangan-bilangan lain di sebelah kiri negatif 3 atau sebelum negatif 3, dan tanda yang sebelah sini berarti ada bilangan-bilangan lain setelah 3. Nah, tidak semua bilangan yang ada di bilangan real itu yang merupakan bilangan bulat. Ya, jadi masih ada banyak bilangan lain dan pada kenyataannya bilangan bulat itu hanya sebagian kecil dari bilangan real. Umumnya itu dia bukan bilangan bulat. Nah, misalnya saja kalau kita ambil dari sini ya, dari 1 ke 2 ya. Di sini nanti saya buat di sini garis bilangan real baru. Nah, kita lihat di sini saya akan membuat garis bilangan real baru yang mulai dari 1 sampai 2. Nah, di antara bilangan 1 dan 2 ini ada tak terhingga banyaknya bilangan real ya. Jadi itu makanya tadi saya sebutkan kalau bilangan real itu sebenarnya lebih banyak yang bukan bilangan bulat dibandingkan yang bilangan bulat. Nah, sekarang bagaimana kita mengetahui bilangan apa saja ya di antara 1 dan 2 ini? Kita bisa mencarinya atau menuliskannya dengan cara yang simpel. Pertama kita tuliskan angka 1, terus kalikan tanda koma, terus kalian bisa menentukan sebarang angka setelah angka koma ini untuk menunjukkan bilangan yang ada di antara 1 dan 2 ini. Ya, jadi misalnya kita pilih di sini 1,1 ya. Berarti 1,1 itu kalau kita gambarkan di garis bilangan dia sekitar adanya di sini. Ya, itu dia 1,1. Terus kita juga bisa misalnya 1,5. Dia adanya sekitar di sini. 1,5. Nah, ada lagi yang lain bisa juga kita tuliskan 1,234 ya. Itu dia adanya sekitar di sini ya, 1,234 ya, dan seterusnya dan lain-lain. Jadi masih ada banyak bilangan di sini maupun di sini. Ya, jadi itu bilangan real masih sangat banyak lagi. Nah, kita ambil lagi contoh lain, misalnya yang di sebelah kiri 0. Untuk selang misalnya dari sini ke sini ya. Kita buat lagi di sini garis bilangannya.
Nah, di sini yang mulai dari negatif 3 sampai negatif 2. Oke. Nah, berbeda dengan bilangan yang sebelah kanan 0 tadi, itu kita kan mulai dari 1 untuk mencari bilangan-bilangan real di antara 1 sampai 2. Tapi kalau negatif 3 sampai negatif 2, itu kita kalau mau cari bilangan di antaranya, kita bisa mulai dari negatif 2. Ya, negatif 2 terus koma, misalnya kita ambil di sini, itu berarti negatif 2, berapa? Kalau pas di tengah, itu dia negatif 2,5. Ya, di sini ada negatif 2,5. Terus kita bisa juga misalnya cari bilangan yang sangat dekat dengan negatif 3. Itu di sini bisa saja negatif 2,999, ya, yang sekitar yang letaknya itu sangat dekat dengan 3. Ya, letaknya itu sangat dekat dengan 3. Dan kita masih bisa mencari bilangan yang lebih kecil lagi dari negatif 2,999 ini, yang semakin dan semakin dekat ke negatif 3. Ya. Nah, jadi sekarang di sini kalian lihat yang saya tuliskan ada negatif 2,5, negatif 2,999, ada 1,1, 1,5, terus 1,234. Nah, semua bilangan ini dia angka di belakang komanya itu dia berhenti, ya, atau berhingga. Ada juga bilangan-bilangan real lain yang angka di belakang komanya itu tidak berhingga. Ya, misalnya saja yang kalian sudah kenal itu ada bilangan V, ya. Nah, bilangan V itu dia nilainya itu sekitar 3,14 dan seterusnya, ya. Jadi masih ada sambungan dari angka 14 ini di belakang koma, dan sampai sekarang belum ada orang yang berhasil menemukan ujung dari bilangan V ini. Nah, jadi bilangan V ini kalau digambarkan di garis bilangan real, dia itu kalau 3,4 berarti adanya sekitar di sini, ya. Di sini letaknya si V itu, ya. Nah, bilangan yang seperti V ini dia itu disebut dengan bilangan irasional, ya. Jadi nanti kalian bisa cek video penjelasan Ibu yang tentang jenis-jenis bilangan, ya. Di situ kalian bisa lihat bagaimana perbedaan antara bilangan rasional dan bilangan irasional. Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya akan gambar lagi garis bilangan real, ya. Kita lihat di sini ada 0. Nah, bilangan real yang dimulai dari setelah 0 ke sebelah kanan, dia itu dari setelah 0 ke sebelah kanan, itu dia disebut dengan bilangan real positif, ya. Biasanya disimbolkan dengan R, terus ada tanda positif di atasnya. Sementara yang di sebelah kiri 0, yang tidak termasuk nolnya, itu dia disebut dengan bilangan real negatif. Itu biasanya disimbolkan seperti ini. Oke. Nah, bagaimana kalau bilangannya mulai dari 0? Kalau bilangannya dia dimulai dari 0, misalnya dari sini, tepat mulai dari 0 ke sebelah kanan, itu dia disebut dengan bilangan real yang non negatif, ya. Sementara kalau di sebelah kirinya yang mulai dari 0, itu disebut dengan bilangan real yang non positif, ya. Kita bisa lihat perbedaannya. Tadi kalau bilangan real positif itu 0 tidak masuk, tapi kalau bilangan non negatif itu masuk dengan 0. Artinya 0 ditambah dengan bilangan real positif. Sementara yang bilangan real negatif itu adalah bilangan sebelah kiri 0. Kalau ditambah dengan 0 itu dia disebut sebagai bilangan yang non positif, ya. Nah, di sini kita akan lihat lagi gambar sebuah bilangan real. Nah, kalau ada titik 0 di atasnya, terus di sini saya akan mengambil sembarang 2 titik sembarang. Ini titik 6,5, terus di sebelah kiri ada titik negatif 6,5, ya.
Di sini kita bisa melihat kalau jarak dari titik 6,5 ke titik 0 itu, dia itu sejauh atau sepanjang 6,5. Ya, begitu juga kalau kita lihat jarak untuk titik negatif 6,5 ke titik 0 ya. Itu juga jaraknya adalah 6,5. Nah, dari sini kita akan melihat apa yang disebut dengan nilai mutlak. Ya. Jadi, kita lihat jadi nilai mutlak dari sebuah bilangan real S, dari sebuah bilangan real X itu biasanya disimbolkan dengan begini, sama seperti simbol kardinalitas himpunan, itu merupakan jarak dari X ke 0. Oke. Nah, jadi nilai mutlak dari sebuah bilangan real X itu adalah jarak dari X ke 0. Nah, kalau kita lihat dari gambar yang kita punya tadi, itu berarti kita bisa tuliskan kalau nilai mutlak dari 6,5 itu sama dengan 6,5. Begitu juga nilai mutlak dari negatif 6,5. Itu juga sama dengan 6,5. Ya, ingat nilai mutlak itu adalah jarak, dan jarak itu tidak pernah bernilai negatif, dia selalu bernilai positif. Kita akan lihat bagaimana definisi formal untuk nilai mutlak ini. Nah, kita lihat definisinya. Definisi untuk sebarang X elemen bilangan real, nilai mutlak X itu sama dengan yang pertama X jika X itu non negatif ya. Sementara sama dengan negatif X kalau X-nya negatif. Nah, dari sini kita coba cek. Yang pertama misalnya kita punya nilai mutlak dari 7,8 ya. Sama dengan 7,8 atau bukan. Kita lihat ya, kalau kita gambarkan garis bilangan. Di sini 0, di sini ada 7,8. Kita lihat jaraknya dari sini ke sini itu adalah 7,8. Berarti ini sama dengan 7,8. Oke. 7,8 itu bilangan real yang non negatif ya. Setelah itu sekarang kita punya negatif 7,8. Negatif jangan negatif 7,8. Misalnya kita punya negatif 11 ya. Jadi negatif 11 itu adalah bilangan real yang negatif. Nah, sekarang kita lihat kalau jaraknya dari titik ke 0 itu ke sini 11, dari negatif 11, kalau negatif 11 ke 0 jaraknya itu adalah 11 ya. Jadi kita punya kalau nilai mutlak dari negatif 11 itu adalah negatif dari negatif 11 ya, sama dengan 11. Oke. Jadi ketika dia bilangan non negatif atau bilangan
yang 0 atau bilangan positif, maka nilai mutlak X sama dengan X. Sementara kalau misalnya dia adalah bilangan yang negatif, berarti nilai mutlak X adalah negatif dari si X itu. Negatif dari, kalau contoh ini negatif dari negatif 11. Yang mana kita tahu kalau negatif dari negatif 11 itu berarti 11. Oke, demikian pembahasan Ibu tentang garis bilangan real. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana pembahasan posisi dua bilangan pada garis bilangan real. Terima kasih.